Kehabisan bensin kita ini. Ketemu lagi bersama martoisme. Kali ini reading malam lagi. Entah barusan kelihatan atau tidak ya, tapi aku lihat ada yang lompat ke atas, tapi bukan itu intinya. Intinya kita mau reading malam. Tujuannya mengirim paket. Kali ini kalau nggak salah tujuannya Kalimantan. Jadi benda yang dipesan adalah pengapian mobil tipe touring 1 unit. Tadi pertama kali dinyalakan motor ini lampunya sama sekali tidak menyala. Speedonya padam. Artinya bahwa aki benar-benar tidak mendukung. Jadi ini mengandalkan kondensator yang saya pasang di dekatnya CDI. Seperti itu. Apakah masih maksimal? Masih. Apakah ada hal yang dikhawatirkan? Ada. Jadi ceritanya kiproknya itu sudah tidak mengunci tegangan dengan baik. Kalau di gaspol dia kalau di gaspol dia berada di 18 sampai 19 volt. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi percuma kita beli akinya akan terpanggang, dia akan kering atau rusak. Jadi pertama yang harus dilihat adalah kiprok, apakah dia masih mengunci tegangan di sekitar 14 volt pada saat di gaspol. Kalau masih, oke. Pasang aki yang baru. Seperti itu. Kalau kasusnya di motor Suzuki, kalau kiprok itu orisinil, dia bisa jalan tanpa aki, tapi tidak disarankan. Aku pernah seperti itu. Jadi melihat kualitas kiprok bagus atau tidak dengan jalan tanpa aki. Tapi itu artinya nggak kuat untuk nyalain lampu rem. Ketika di rem RPM drop. Jadi dulu aku pernah nggak pakai aki, cuma pakai Elko 4700 mikro, lampu sen nyala, klakson menyala, dan rem belakang aku ganti LED supaya konsumsinya kecil. Seperti itu. Di situ ada JNE, tapi aku mau milih yang di komplek. Malam Sabtu sepertinya ada yang touring itu. Seneng aku lihat anak-anak itu touring. Karena aku merasa agak jauh lebih tua dari mereka. Mungkin aku harus menyapa di awal videoku, "Hai anak muda, ayo," gitu. Sungguh terlalu. Cek lampu tembak berfungsi. Jadi status kelistrikan motor hari ini adalah kiproknya tidak mengunci tegangan, akinya tidak menyimpan dengan baik, jadi sangat ditopang oleh Elko. Kombinasi Elko dengan nilai 17.600 mikrofarad 25 volt. Itu yang terpasang. Dan ternyata nyaman, mudah dinyalakan. Sebelumnya agak susah dinyalakan karena saringan aku perbesar. Itu godaannya di sini seperti itu. Jadi mau ngeblong atau mau waras. Antara filter udara dengan knalpot lebih kenceng suara dari filter udara.
Belum sampai tujuan, gerimisnya sudah tambah besar. Nggak tahu nih anakku malah mintanya ke pusat. Padahal 2 hari yang lalu kami kehujanan bersama. Saya, si besar sama si kecil yang belum TK, kami kehujanan. Dia harus begitu naik motor supaya terlihat motor gede. Padahal itu bukan motor gede sama sekali. Itu cuma metik kembung, tidak lebih. Bahkan biasanya kembungnya itu sampai pada pola pikir, sampai merasa raja jalanan. Padahal ya, semotor gitu doang. Ngintip belakang, ngintip depan, kita maju. Mesti tahu diri ketika kita berada di jalur orang lain. Tapi belum tentu juga ketika kita di jalur kita sendiri, orang lain kemudian tahu diri dengan posisinya. Tuh lihat, ada lampu tembak di sana. RPM-nya naik, kita turunkan. Settingan anginnya belum stabil. Kemarin aku melihat cara nyetingnya sambil digerung-gerung, aku langsung tidak percaya. Tapi kalau nyeting biasanya membaca tegangan dari magnet. Ya karena ini kiproknya jebol, aku bisa membaca tegangan dari kiprok. Langsam ditinggikan, lalu dibaca keluaran kiprok yang jebol itu berapa volt. Ada kenaikan tegangan 0,2 volt ketika dia pas. Nah, itu udah jadi acuan buat saya untuk menemukan, nah itu titiknya. Mau langsungnya tinggi, mau rendah, kalau itu sudah pas, ya pas aja. Tapi kalau di bengkel mereka sistemnya pokoknya kalau digas, spontan, dilepas langsung turun RPM, itu oke. Buat aku enggak, itu kurang. Settingan montir kemarin ini terasa masih agak berat nih. Baru dapat 70% dari settingan saya ya waktu mencoba-coba. Tapi mencoba-coba kan juga pakai pembelajaran dulu, cari ilmu dulu. Ya, jadi ada yang berpatokan, diputar balik 1,5 putaran itu udah mendekati bener. Ada yang bilang pokoknya lihat RPM naik, nah udah disatukan aja, diputar balik ke kiri antara 1 sampai 2. Kalau ketemu pas puncak ya udah, kalau enggak ya dicari lagi sedekat dekat dengan itu. Ya, seperti itu caranya. Cari posisi aman, sen dibiarkan nyala ke kanan terus supaya yang di belakang bisa mengerti bahwa kita memang mepet ke kanan karena balik arah. Masih jauh ya, matikan sen.
baru gigi 3 udah bisa lari 60. Tapi aku tidak happy ikut-ikutan seperti itu. Mau tidak mau lewat sini harus bisa kecepatan segitu, karena orang lain pace-nya segitu iramanya ya. Jadi ya kita harus ngerti, ketika orang lain irama segitu ya kita menyesuaikan, bukan berarti terbawa. Aku berencana masang voltmeter ya, daripada mengganti kiprok yang harganya lumayan. Aku berencana masang voltmeter supaya aku tahu seberapa aku boleh ngegas supaya tidak merusak CDI-nya. Jadi ketika gaspol ini kan sudah di 18-19 volt. Jadi batas berapa saya boleh ngegas supaya CDI tidak jebol. Untuk lampu-lampu masih aman karena ini jebolnya kiprok ini parsial ya. Untuk arah lampu dia masih oke, untuk arah pengisian dia yang sudah error tapi masih keluar, artinya tidak mengunci full power keluarnya. Atau sengaja aku buatkan regulator 14,5 volt atau ya 12 diganjal dengan desainer supaya jadi 14 ya. Jadi ngomongnya teknik elektro ya. Seperti itu. Begitulah kira-kira. Kita sudah sampai. Ini adalah JNE Pusat Bandung. Ya. Reguler spare part mobil. Kita balik arah. Kita jalan santai saja. Kita mainkan lampunya. Oh ini. Ini jalan santai di 40 km per jam pada gigi 4. Jadi mungkin suara mesin dan yang lain-lainnya tidak dominan ya. Ternyata defisit kalau nyalain kipas lampu depan. Barusan tak nyalain kecepatannya turun. Nah ini agak goyang. Ya sudahlah, terima saja keadaan bahwa memang akinya tidak eces. Main RPM tinggi aja. Oh, seperti kehabisan bensin ya. Mungkin kemarin waktu nyervis itu banyak bensin dibuang. Terjadi. Dan nikmati saja dulu.
Kehabisan bensin kita ini. Ini pengapian jalan normal, semuanya normal. Udah yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini masalah di. Yuk jalan dulu lah. Diam dulu. Matikan rekaman atau sudahlah, nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh di belakang. Alah, ini pom bensin kedua arah jauh Ya rupa-rupa kamu Suki ah. Kemarin kau kerjai aku di saat hujan. Sekarang kau kerjain lagi aku dengan bensinmu habis. Apa itu salahku ya? Anggap saja olahraga.